Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Baju besi dewa di tubuh Xiaoyan sudah tidak dapat diterima oleh Taisu. Dan keempat monster Taisu bahkan telah menyentuh garis merah Taisu. Mereka sama sekali tidak membiarkan hal seperti itu terjadi. Tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya? Ucap sebuah suara yang dalam keluar dari Taisu. Dan segera semua prajurit Taisu mengalihkan perhatian mereka ke arah Xiaoyan. Setiap tatapan mengungkapkan aura pembunuh yang sangat kuat. Seolah-olah ingin merobek mayat Xiaoyan menjadi ribuan keping. Kebencian semacam ini disampaikan sesuai keinginan setiap prajurit Taisu. Bahkan sekarang, Xiaoyan telah membunuh lebih dari ribuan prajurit Taisu dengan satu gerakan. Dan karena Xiaoyan juga menjara baju besi dewa mereka, jelas seperti yang dikatakan oleh Jian Xiangyang, bahwa yang diandalkan oleh Taisu adalah baju besi dewa. Dan tanpa baju besi dewa, itu setara dengan memotong cara hidup mereka. Namun perang tidak berhenti karena Xiaoyan membunuh para jenderal Taisu. Sebaliknya tampaknya Taisu semakin marah dan keinginannya langsung ditampilkan. Sehingga semuanya membidik ke arah Xiaoyan. Apalagi mereka belum pernah menggunakan monster Taisu sebelumnya. Tetapi sekarang mereka langsung menggunakan lebih dari selusin monster Taisu. Tujuannya bukan untuk memenangkan perang atau untuk melenyapkan sang ratu, tetapi untuk membombardir dan membunuh Xiaoyan. Lawan yang sebelum perang mereka remehkan, mereka tidak takut pada Xiaoyan tapi khawatir. Lawan yang sebelum perang mereka remehkan, mereka tidak takut pada Xiaoyan, tetapi khawatir. Selain Xiaoyan tahu cara menggunakan baju besi dewa dan mengendalikan monster Taisu, maka setelah terekspos itu akan menjadi bahaya tersembunyi yang sangat besar bagi dunia Taisu. Jadi mereka harus menangkap Xiaoyan dan akan mengetahuinya dari Xiaoyan. Baru setelah itu, mereka dapat sepenuhnya menyelesaikan bahaya tersembunyi ini. Justru karena inilah mereka tidak segan-segan berperang saat ini untuk melenyapkan Xiaoyan. Tidak ada ketegangan dalam konfrontasi di antara kedua belah pihak. Hanya ada 4 monster Taisu di belakang Xiaoyan. Bagaimanapun sinar kepunahan yang meletus dapat menahan lebih dari selusin monster Taisu. Ini adalah ledakan energi paling murni. Oleh karena itu tidak mengherankan jika tren yang menghancurkan telah membentuk 4 berkas cahaya kepunahan di belakangnya. Xiaoyan mundur dengan cepat dan suara gemuruh yang keras bergema di seluruh istana Dewa Nirvana. Sama seperti Xiaoyan yang sedikit mengerinyit. Sebuah celah tiba-tiba muncul di kehampaan. Celah itu muncul begitu tiba-tiba bahkan Xiaoyan tidak menyadarinya sama sekali. Pada saat ini dari retakan tersebut, keluar seekor ular piton hitam. Seluruh tubuh ular piton raksasa tersebut tertutup rapat oleh sisik-sisik hitam. Namun bagian tengah tubuhnya berlubang. Di dalamnya terlihat struktur yang terbuat dari baja serta jantung merah berdetak yang persis sama dengan monster Taisu. Dan yang paling aneh adalah ular piton ini hanya memiliki satu mata hijau. Sinar cahaya yang menyilaukan terpancar dari celah-celah kegelapan. Kecepatannya sangat cepat dan Xiaoyan diselimuti olehnya dalam sekejap mata. Meskipun itu sangat tiba-tiba, Xiaoyan sebenarnya masih punya waktu untuk bereaksi tapi sepertinya agak sulit untuk menghindar. Yang terpenting adalah ketika Xiaoyan ingin menggerakkan tubuhnya, itu bersamaan dengan munculnya piton hitam mata satu. Seketika tekanan lingkungan yang gelap dan berat menghantamnya lagi kali ini. Kekuatan lingkungan yang gelap dan berat semakin kuat hampir membuat tubuh Xiaoyan tidak bisa bergerak sama sekali. Taisu pasti bertekad untuk memakan Xiaoyan menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tubuh piton hitam bermata satu menonjol dari celah dan membuka mulutnya yang besar. Seketika setelah mulutnya yang besar terbuka, saat ini sosok Xiaoyan berada di bawah. Mulut besar itu mendongak seperti curang yang gelap. Setelah suara teredam, Xiaoyan ditelan hidup-hidup oleh piton hitam bermata satu. Pada saat yang sama seberkas cahaya dari lebih selusin monster Taisu terus menghancurkan 4 monster Taisu lainnya. Sampai mereka benar-benar menutupi keempat monster Taisu itu. Dengan ledakan di mulut besar keempat mereka. Dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke arah sekitarnya. Serangan yang begitu kuat jelas menyebabkan keempat monster Taisu menderita luka yang serius. Pada saat yang sama
asap hitam tebal mengepul dari mulut mereka. Setelah suara ledakan diaduk, lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap. Pada saat ini Xiaoyan telah ditelan oleh ular piton hitam bermata satu. Dan setelah ular piton hitam bermata satu menelannya, sosoknya tenggelam ke dalam retakan kembali. Dan retakan itu pulih dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Dan kerusakan pada retakan itu seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Pada saat ini mata Jian Xiangyang menyusut dengan tajam. Dia memegang pedang panjang dan bibirnya terlihat pucat setelah menyaksikan Xiaoyan ditelan oleh monster Taisu. Saat ini dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas berat. Bukan karena dia baru saja tidak membantu Xiaoyan, tetapi karena piton hitam bermata satu muncul terlalu tiba-tiba dan kecepatannya sangat cepat. Yang kedua adalah dia juga berada di bawah tekanan lingkungan yang gelap. Tidak hanya dia, tetapi juga semua prajurit yang berkobar di sekitarnya berada di bawah tekanan lingkungan yang gelap, membuat mereka tidak dapat bergerak sedikit pun. Jadi dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Xiaoyan ditelan oleh piton hitam bermata satu. Seketika Jian Xiangyang menatap ratu dengan ganas. Pada saat ini hidup atau mati Xiaoyan tidak diketahui dengan pasti. Menurut temperamen sang ratu, dia tidak mungkin duduk diam. Pertempuran Xiaoyan akan berakhir di sini. Adapun ratu yang berada di tanduk naga sebenarnya bergerak, tetapi gerakannya sepertinya tidak besar. Sekarang dia duduk dari posisi setengah berbaring sebelumnya dengan kaki bersilang dan matanya masih acuh tak acuh. Yang menembak ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat dan datang ke Seketika Jian Xiangyang menembak ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat dan datang ke sisi ratu dengan kecepatan tercepat. Lalu mengepalkan tinjunya ke arah sang ratu. "Ratu, anak ini telah ditangkap oleh Taisu, mengapa kau tidak membantunya?" ucap Jian Xiangyang melaporkan kepada sang ratu. "Anak itu," ucap ratu mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan kelembutan di matanya menghilang digantikan oleh semacam kekuatan yang hanya dimiliki oleh puncak keabadian. "Ratu, maafkan aku. Aku hanya berpikir hidupnya lebih penting sekarang dan tidak ada lagi penundaan. Taisu akan berusaha keras untuk membunuhnya. Jika kita menunda lebih lama lagi, aku khawatir," ucap Jian Xiangyang berkata dengan cemas. Pada saat ini kelinci Bingyun juga menundukkan kepalanya. Tetapi mata kelinci itu penuh kegembiraan. Tampaknya dia tidak mengkhawatirkan Xiaoyan sama sekali. Mengingat siksaan dan penghinaan terhadapnya dan ketidakpedulian sang ratu terhadapnya setelah Xiaoyan muncul, sepertinya kelinci Bingyun sudah lama berharap Xiaoyan akan mati. "Hahaha, jangan khawatir. Dia sudah masuk sekarang, mungkin dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan," ucap ratu. Setelah Xiaoyan masuk, ratu berkata dan melihat ke arah raksasa monster Taisu yang tampak aneh itu. "Akankah kita mundur atau terus bertarung?" tanya Jian Xiangyang. "Bertarung dan pertempuran berdarah. Jika semua keabadian di alam Xuanyin seperti ini, kau harus memahami pentingnya pertempuran ini. Dia membutuhkan pengalaman perang," ucap ratu berkata dengan serius. Adapun Jian Xiangyang tertegun setelah mendengar kata-kata sang ratu. Pasukan berkobar yang sekarang bukan lagi seperti pasukan berkobar yang dulu. Tapi itu hanya berkah bahwa wasiat mereka diturunkan hingga hari ini. Apa yang dilihat ratu adalah kesepian dunia dan dia bisa mengaitkan kesalahannya dengan kehampaan. Ketika mendengar kata-kata itu, mata Jian Xiangyang seketika rumit. Bukan karena dia meragukan keputusan sang ratu, tetapi karena dia tampaknya menyadari bahwa perkembangan situasi saat ini sangat tidak normal. Dalam ingatannya, ratu tidak pernah membuat keputusan yang begitu mendadak. Ratu tampaknya telah menebak apa yang dipikirkan oleh tiang-tiangnya dan dia berbicara lagi. "Selamat, kau harus mengerti bahwa akhir dari beberapa cerita sudah ditakdirkan. Kau dan aku telah bertarung melawan langit. Kau tahu bahwa tidak ada cara untuk mengubah banyak hal. Karena akhir akan datang, lebih baik melakukan sesuatu yang berarti." Kata-kata ratu ini membuat Jian Xiangyang mengerti sepenuhnya. Kisah-kisah di mulut sang ratu bukanlah orang dan benda. Ceritanya adalah dunia dan akhir, juga merupakan akhir dunia. Apa yang dikatakan ratu adalah pembentukan kehidupan yang mapan di alam Xuanyin. "Ratu, apakah benar alam Xuanyin hanyalah keberadaan yang salah?" tanya Jian Xiangyang. Ratu tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu dengan lembut menggelengkan kepalanya. "Bisakah semua orang menjadi pembudidaya pedang?" tanya ratu dan Jian Xiangyang berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya.
Bahkan jika mereka bisa menjadi pembudidaya pedang, berapa banyak orang yang bisa menjadi master dari pedang? Lanjut Ratu, untuk menjadi pendekar pedang hanya ada 1 dari jutaan orang. Jawab Jian Xiangyang. Dan Ratu juga mengangguk dengan puas. Ya, kita adalah peluang. Tetapi kita tidak berhasil, tetapi kita juga tidak gagal. Ini adalah akhir dari cerita, tetapi ini bukan yang terbaik. Selesaikan saja misi terakhir. Ucap Ratu perlahan dan Jian Xiangyang terdiam karena tahu yang diucapkan Ratu kepadanya. Ini adalah level yang seharusnya dia tidak sentuh. Dia akhirnya mengerti bahwa Ratu telah melihat akhir dari awal. Dan dia memiliki beberapa keraguan. Itu adalah karena ketidaktahuannya. Tentu saja dia tidak menyalahkannya. Lagi pula hanya Ratu yang dapat melihat jalan surga di seluruh alam Xuanyan. Berapa banyak waktu yang tersisa di alam Xuanyan? Tanya Jian Xiangyang. Ketika dia pergi, Ratu menjawab. Dan arti dari dia di mulutnya jelas mengacu pada Xiaoyan. Tapi sekarang hidup dan mati Xiaoyan masih belum diketahui. Tetapi Ratu tampaknya dapat menyimpulkan bahwa Xiaoyan pasti tidak akan mati. Jian Xiangyang sedikit terpaku ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak ada ekspresi di wajahnya dan dia tidak tahu apakah dia bahagia atau sedih. Tapi mungkin karena emosi batinnya terlalu rumit sehingga dia mati rasa. Kita harus berkorban. Alam Xuanyan bukanlah dunia nyata yang telah lahir. Tapi dunia sekunder tempat Sensi terlahir. Karena kesalahan kita seharusnya tidak ada sejak awal. Tapi kau tidak perlu membayangkan itu. Suamiku tidak akan menghilang jika Sensi masih utuh. Ucap Ratu berkata. Melihat penampilan Jian Xiangyang, dia mungkin berpikir terlalu serius. Lagi pula suamiku akan memberikan segalanya untuk Sensi. Kemudian dia akan mengantarkan sumber daya musim dingin yang panjang. Dan jika dapat berkultivasi ke tempat tertinggi, itu hanya akan sampai tingkat biasa. Ucap Ratu mengangguk. Jika demikian alam Xuanyan akan dihancurkan. Itu tidak akan mampu menahan invasi apapun dan umur makhluk juga akan sangat berkurang. Jian Xiangyang tersenyum kecut dan hasilnya masih sangat buruk. Ini adalah satu-satunya pilihan suaranya. Dan kita hanya dapat membantu dunia Sensi. Dengan pilihan ini, jika Sensi kalah dari Taisu maka alam Xuanyin juga akan hancur total. Kekuatan Taisu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh alam Xuanyin. Sekarang kita menghadapi kelompok ini yang hanya tim pinggiran mereka yang datang untuk menjara sumber daya. Dan ini bukan kekuatan utama mereka. Perang yang sebenarnya masih belum terjadi. Begitu perang antara dunia dimulai, itu akan menjadi konsumsi sumber daya yang gila. Yang bisa kita berikan kepada Sensi hanyalah sumber daya, bukan pilihan untuk bertarung. Ucap Ratu melanjutkan dan tidak perlu menyimpan hal-hal rahasia ini karena itu terkait dengan makhluk di seluruh alam Xuanyan. Dan Jian Xiangyang memiliki hak untuk mengetahuinya. Pada saat yang sama Ratu juga ingin agar Jian Xiangyang memahami apa yang sedang terjadi sekarang. Setelah mendapat jawaban dari sang Ratu, Jian Xiangyang mengerti mengapa Ratu seperti ini. Tapi harapannya hanya disematkan pada dewa petarung. Bahkan jika dia adalah reinkarnasi dari dewa tertinggi, dia tetaplah dewa petarung biasa. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Ucap Jian Xiangyang dan Ratu tersenyum ketika dia mendengar kata-kata ini. Karena bahkan Sensi dipercayakan kepadanya. Bagaimana mungkin kita tidak mempercayainya dan aku sangat menyukainya. Ucap Ratu sepertinya memikirkan Xiaoyan dengan senyum lembut di wajahnya. Dan dengan cahaya bintang di matanya. Ratu, apakah kau yakin tidak bertindak berdasarkan emosian? Yang tidak menghindar darinya? Tanya Jian Xiangyang. Aku selalu bertindak berdasarkan emosiku. Apakah kau baru mengetahuinya setelah mengikutiku begitu lama? Jian Xiangyang, ini sangat berbeda denganmu. Mungkinkah kau dikendalikan oleh Daisung? Ucap Ratu sambil bercanda. Adapun Jian Xiangyang segera tersenyum kecut. Dia merasa Xiaoyan terlalu tidak bisa diandalkan. Xiaoyan hanyalah dewa petarung. Tanpa pasukan berkobar dan Ratu tidak mungkin dia muncul di sini. Bahkan jika dia memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan bertarungnya cukup sengit, itu masih belum cukup untuk mengubah kemenangan sebuah perang. Setidaknya dengan kekuatan Xiaoyan saat ini masih jauh dari mampu mengubah situasi perang tidak mungkin. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan dikendalikan oleh Taisu. Ucap Jian Xiangyang segera berkata dengan serius. Pada saat ini Ratu menutupi wajahnya dan tersenyum dengan ringan. Ini hanya leluconnya tetapi Jian Xiangyang menganggapnya serius. Kalau begitu Ratu, apakah kita masih tidak akan bergerak untuk sementara waktu? Tanya Jian Xiangyang lagi.
Tetapi Ratu sepertinya tidak terburu-buru. Apakah Anda tidak khawatir tentang dia? Tanya Jian Xiangyang lagi. Ratu memandangnya sambil tersenyum dan berkata perlahan. Tentu saja aku khawatir. Tapi menurutku dengan kekuatannya, Taisu ini seharusnya tidak cukup untuk membunuhnya. Kau baru saja melihat bahwa kartu truf yang dia gunakan selalu tidak terduga. Ucap Ratu sangat percaya pada Xiaoyan. Tetapi jika Xiaoyan yang saat ini tahu bahwa Ratu berpikir demikian, dia mungkin sangat berharap Ratu tidak begitu percaya diri padanya. Pada saat ini Xin berganti ke Xiaoyan. Setelah semburan dari kelembapan, Xiaoyan merasa seolah-olah dia telah terlempar ke dalam aliran bergejolak yang dipenuhi dengan retakan dalam ruang dan waktu. Dia jatuh ke dalamnya. Saat ini jejak Sezun di tengah alisnya belum pulih dan teknik penggabungan tubuh tidak dapat dia gunakan. Artinya Xiaoyan saat ini hanya memiliki kekuatan dari dirinya sendiri. Untungnya kejatuhan ini tidak membahayakan dirinya. Sampai suatu kekuatan mendorong Xiaoyan keluar dari kegelapan dan kejatuhan itu berhenti. Xiaoyan bisa merasakan bahwa dia dimuntahkan oleh piton hitam bermata satu dan masih ada lendir yang menjijikan di tubuhnya. Tetapi dengan pikirannya, api melintas di sekujur tubuhnya dan lendir itu langsung terbakar menjadi abu. Ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi secara ekstrim. Dia tersentak dan benar-benar terkejut dengan pandangan di depannya. Melihat sekeliling, Xiaoyan melihat puluhan ribu kantung darah. Penampakan kantung darah itu tidak asing baginya. Dia sangat mengenalnya. Itu adalah kantung darah yang persis sama yang dikembangbiakan dalam bayang-bayangan Avatar Taisu. Dan mampu melihat kehidupan yang dikandung di dalamnya melalui kantung darah yang tembus pandang ini. Pemahaman semacam ini telah melanggar aturan Taisu. Baru kemudian dia mengerti mengapa para prajurit Taisu itu tidak memiliki jiwa. Karena mereka semua dikandung dari sini. Untuk menciptakan tubuh-tubuh ini melalui cara yang luar biasa. Sehingga Taisu nomor 3 yang dibangkitkan harusnya seperti ini. Mengamati sekelilingnya, tekanan kuat tiba-tiba menyelimutinya. Dalam sekejap, darah Xiaoyan melonjak. Tenggorokannya sakit dan seteguk darah menyembur keluar. Meskipun dia menahan sudut mulutnya masih mengeluarkan darah. Hahaha, kau sangat lucu. Ucap sesosok keluar perlahan dari kegelapan dengan rambut perak berkibar. Alisnya seperti pedang dan matanya penuh bintang serta fitur wajah yang tajam dan bersudut terlihat cukup tampak mempesona. Dan ada gelombang gerakan yang bagus di tubuhnya. Setelah Xiaoyan melihat orang ini, matanya sedikit menyipit. Tapi yang mengejutkannya bukanlah penampilannya yang tampan. Tetapi dia tidak mengenakan baju besi dewa. Dan dia masih memancarkan aura yang membuatnya merasa tertekan. Dibandingkan dengan Taisu yang dia lihat sebelumnya, dia bisa merasakan perbedaan yang jelas. Kekuatan jiwa di alam ini membuat Xiaoyan merasa bahwa orang ini benar-benar memiliki jiwa. Dengan kata lain, dia adalah orang yang benar-benar hidup. Sulit dipercaya. Aku tidak menyangka masih ada orang Taisu yang hidup. Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dan orang di depannya juga mengerti apa yang dibicarakan oleh Xiaoyan. Apakah kau sangat mengenal Taisu? Tanya sosok yang ada di dalamnya. Xiaoyan melihat sekeliling lalu mengangguk dengan serius. Sekarang aku tahu lebih banyak. Tidak terbayangkan jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Melihat puluhan ribu kantung darah memang sangat spektakuler. Sejauh mata memandang, hampir semuanya adalah kantung darah. Dan yang dibiarkan di dalamnya bukanlah kehidupan. Karena mereka tidak memiliki kesadaran dan beberapa hanyalah daging dan darah. Ceritakan padaku bagaimana kau melakukannya. Ucap sosok itu mendekati Xiaoyan perlahan. Dia juga terlihat mengenakan baju besi dewa dengan 7 kristal merah di dadanya. Matanya juga sangat rumit karena pada saat ini, dia bisa yakin bahwa Xiaoyan pasti bukan dari Taisu. Justru karena setelah mengkonfirmasi hal ini ekspresinya lebih rumit. Jika ada pengkhianatan di Taisu, akan lebih mudah untuk diselesaikan. Tetapi jika dia bukan orang Taisu dan dapat mengenakan baju besi dewa dengan bebas dan mengendalikan 4 monster Taisu, maka dia telah melanggar aturan terlarang dari Taisu. Adapun bagaimana mengendalikan monster Taisu, dia seperti yang tidak bisa mengetahuinya. Apakah ini bagian dalam raksasa yang terlihat persegi? Gumam Xiaoyan dengan wajah tenang, tidak ada kepanikan saat ini. Dia bahkan melihat sekeliling untuk mengamatinya. Jawab pertanyaanku. Ucap sosok itu sedikit tidak sabar membuatnya sangat marah. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.